Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauzatul Jannah. Saya dari kelas 4F, mata kuliah akuntansi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang balance scorecard. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang balance scorecard. Balance scorecard secara singkat adalah suatu sistem manajemen untuk mengelola implementasi strategi, mengukur kinerja secara utuh, mengkomunikasikan visi, strategi, dan sasaran kepada stakeholder. Kata balance dalam balance scorecard merujuk pada konsep keseimbangan antara berbagai perspektif, jangka waktu, lingkup perhatian. Kata scorecard mengacu pada rencana kinerja organisasi dan bagiannya serta ukurannya secara kuantitatif. Yang pertama, ada konsep balance scorecard atau BSC. Konsep BSC memberikan presentasi seimbang baik operasional dan keuangan. Konsep BSC dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton yang berawal dari studi tentang pengukuran kinerja pada sektor bisnis pada tahun 1990 dan kemudian terus disempurnakan sampai dengan generasi sekarang. Generasi awal adalah sistem pengukuran kinerja, kemudian berkembang menjadi sistem manajemen strategis, berawal dari sistem pengawasan semata menjadi sistem komunikasi strategi yang efektif, dan yang semula berfokus pada organisasi atau bisnis, berkembang ke organisasi non-bisnis atau pemerintah. Selanjutnya, dalam konsep balance scorecard terdapat 4 perspektif yang dipertimbangkan. Yang pertama, perspektif finansial. Tujuan finansial biasanya berhubungan dengan profitabilitas yang diukur misalnya oleh laba operasi, ROCE, atau nilai tambah ekonomis. Tujuan finansial lainnya berupa pertumbuhan penjualan yang cepat atau terciptanya arus kas. Yang kedua, perspektif pelanggan. Perspektif ini biasanya terdiri atas beberapa ukuran utama dari strategi yang dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik, berupa kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, akuisisi pelanggan baru, profitabilitas pelanggan, dan pangsa pasar di segmen sasaran. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Ukuran proses bisnis internal berfokus pada berbagai proses internal yang akan berdampak besar kepada kepuasan pelanggan dan pencapaian tujuan finansial perusahaan. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini mengidentifikasikan infrastruktur yang harus dibangun perusahaan dalam menciptakan pertumbuhan dan peningkatan kinerja jangka panjang yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya yang kedua yaitu balance scorecard sebagai inti manajemen strategi. Peran balance scorecard dalam sistem manajemen strategis adalah memperluas perspektif dalam setiap tahap sistem manajemen strategis, membuat fokus manajemen menjadi seimbang, mengaitkan berbagai sasaran secara koheren, dan mengukur kinerja secara kuantitatif. Balance scorecard diyakini dapat mengubah strategi menjadi tindakan, menjadikan strategi sebagai pusat organisasi, mendorong terjadinya komunikasi yang lebih baik antara karyawan dan manajemen, meningkatkan mutu pengambilan keputusan, dan memberikan informasi peringatan dini, serta mengubah budaya kerja. Keunggulan balance scorecard dalam sistem perencanaan strategis adalah mampu menghasilkan rencana strategis yang memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama, komprehensif, yang kedua, koheren, yang ketiga, seimbang, dan yang keempat, terukur. Selanjutnya, kelebihan sistem manajemen strategis berbasis balance scorecard dibandingkan konsep manajemen yang lain adalah bahwa ia menunjukkan indikator outcome dan output yang jelas, indikator internal dan eksternal, indikator keuangan dan non-keuangan, dan indikator sebab dan akibat. Balance scorecard paling tepat disusun pada saat-saat tertentu, misalnya ketika ada merger atau akuisisi, ketika ada tekanan dari pemegang saham, ketika akan melaksanakan strategi besar, dan ketika organisasi berubah haluan atau akan mendorong proses perubahan. Yang terakhir yaitu perumusan strategi dan inisiatif strategi pada balance scorecard. Balance scorecard digunakan dalam hampir keseluruhan proses penyusunan rencana. Tahapan penyusunan rencana pada dasarnya meliputi 6 kegiatan berikut: perumusan strategi, perencanaan strategi, penyusunan program, penyusunan anggaran, implementasi, dan pemantauan.
Perumusan strategi. Tahap ini ditujukan untuk menghasilkan misi, visi, keyakinan, dan nilai dasar, dan tujuan institusi. Proses perumusan strategi dilakukan secara bertahap, yaitu analisis eksternal, analisis internal, penentuan jati diri, dan perumusan strategi itu sendiri. Baiklah, hanya sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.